Perkenalkan, nama saya Putri Alvina Wijayanti dengan nomor NIM 2211341167. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul IPA inovatif yang sudah saya rancang atau sudah saya buat. Di sini, saya membuat modul ajar IPA inovatif menggunakan model pembelajaran inquiry atau inquiry learning. Nah, sebelum kita masuk ke modul ajar yang saya buat, sebaiknya kita mengerti dulu apa itu model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry merupakan suatu rangkaian pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari atau melakukan sebuah penyelidikan. Tujuan dari model pembelajaran inquiry ini sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam keterampilan intelektual, bertanya, dan mencari jawaban sendiri. Dalam model pembelajaran inquiry ini, tentunya di dalamnya terdapat sintaks-sintaksnya. Terdapat 6 sintaks dalam model pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, keempat mengumpulkan data, kelima menguji data, dan yang keenam yaitu membuat kesimpulan. Pembelajaran inquiry ini memiliki kelebihan jika digunakan dalam melaksanakan suatu pembelajaran. Kelebihan yang pertama yaitu dapat membantu guru untuk mengaitkan antara materi dengan konsep kehidupan nyata. Yang kedua yaitu mendorong peserta didik untuk menghubungkan materi yang dikuasainya dengan belajar mencari jawaban sesuai dengan permasalahan. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Dan yang keempat yaitu mendorong peserta didik untuk dapat membuat kesimpulan setelah melakukan sebuah penelitian atau observasi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang modul ajar yang telah saya buat. Nah, modul ajar yang saya buat ini yaitu tentunya modul ajar IPA inovatif. Modul ini menggunakan model pembelajaran inquiry learning dan digunakan untuk atau ditujukan untuk peserta didik fase A. Di sini saya mengambil peserta didik kelas 2 SD. Dalam modul ini saya mengambil capaian pembelajaran yaitu peserta didik dapat membedakan antara hewan dan tumbuhan sesuai dengan bentuk dan ciri umumnya. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengetahui bentuk dan ciri umum dari hewan. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengetahui bentuk dan ciri umum dari tumbuhan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membedakan hewan dan tumbuhan melalui ciri umum dan bentuknya. Modul ini dilengkapi dengan media pembelajaran. Terdapat 2 jenis media pembelajaran dalam modul ini, yaitu yang pertama media pembelajaran konvensional. Lalu yang kedua yaitu media pembelajaran berbasis ICT. Lalu selain dari 2 media tersebut, modul ini juga terdapat kegiatan eksperimen. Yang pertama yaitu media pembelajaran konvensional. Media ini dibuat untuk mengajak peserta didik mengidentifikasi dan memadukan antara gambar dan ciri umum dari hewan dan tumbuhan. Nah, cara menggunakan media konvensional ini yaitu nantinya siswa diminta untuk mengamati gambar yang ada pada media, lalu sudah disediakan ciri-ciri umum dari hewan atau tumbuhan tersebut. Nah, setelah itu peserta didik setelah melihat dapat mengidentifikasi gambar tersebut sesuai dengan ciri umum yang mana. Nah, contohnya
nanti siswa akan melihat gambar-gambar yang ada di sini. Kita ambil contoh yang ada di sini. Di sini terdapat gambar pohon putri malu yang disentuh lalu menutup. Nah, ini menunjukkan ciri umum dari tumbuhan itu apa. Lalu nanti siswa akan mengambil ciri umum yang sudah ada pada teks, lalu ditancapkan pada gambar yang sesuai. Misalkan ini putri malu yang dipegang menjadi menutup. Nah, ini menunjukkan jika ciri umum dari gambar tersebut yaitu peka terhadap rangsang. Lalu siswa dapat menempelkan pada gambar yang sesuai. Nah, setelah selesai, lakukan sampai semua terisi penuh. Yang kedua yaitu media berbasis ICT. Nah, media ini tentunya memerlukan adanya sebuah teknologi dalam pembelajaran. Di sini saya membuat kuis menggunakan web word wall yang di dalamnya berisi kuis-kuis yang harus dijawab peserta didik dengan cepat. Nah, nantinya kuis-kuis ini akan ditampilkan di depan kelas menggunakan LCD yang tentunya membutuhkan laptop. Nah, di sini peserta didik diajak untuk bisa menjawab kuis atau soal dengan durasi waktu yang cepat. Nah, di sini kemampuan berpikir peserta didik sangat diperlukan. Nah, selain menggunakan dua media yang sebelumnya sudah saya jelaskan, pada modul ini saya juga melengkapi dengan kegiatan eksperimen. Eksperimen yang saya lakukan yaitu dengan eksperimen sederhana untuk membuktikan jika tumbuhan juga bernafas. Langkah-langkah melakukan eksperimen sederhana ini yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Di sini kita membutuhkan alat dan bahan hanya plastik dan juga tali saja. Lalu yang kedua yaitu carilah pohon yang ada di sekitarmu. Lalu setelah itu pilih salah satu daun saja. Nah, jika sudah, masukkan daun tersebut atau tutup daun tersebut menggunakan plastik. Pastikan semua daun tertutup dengan rapat. Dan selanjutnya pada tangkai daun ditali menggunakan tali dengan kencang. Pastikan tidak ada udara yang bisa masuk. Setelah itu tunggu beberapa menit, 30-1 jam. Nah, dan amati apa yang terjadi. Nah, setelah melakukan eksperimen tersebut, ternyata daun yang telah ditutup menggunakan plastik dan ditali tadi mengeluarkan uap air. Hal tersebut menandakan jika daun tersebut sama seperti dengan hewan ataupun manusia, yaitu ciri umumnya yaitu bernafas. Modul ajar IPA inovatif ini tentunya juga dilengkapi dengan adanya bahan ajar dan soal evaluasi. Bahan ajar digunakan untuk memberikan materi pada pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Lalu untuk soal evaluasi digunakan untuk mengukur kemampuan siswa setelah mengikuti pembelajaran. Nah, melalui soal evaluasi ini kita dapat tahu bahwa peserta didik tersebut sudah paham atau belum terhadap materi yang telah dipelajari. Sekian video presentasi saya tentang modul ajar IPA inovatif modal pembelajaran inquiry yang telah saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.